Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heria Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara memasukkan semua link soal ujian sekolah ke situs atau website ujian sekolah, ataupun bagi yang tidak memiliki website sekolah bisa memanfaatkan Google Site. Kelebihannya adalah nantinya kita bisa melakukan dokumentasi, ya, setiap kali ada pelaksanaan ujian di sekolah, baik itu ujian ulangan harian yang dilakukan oleh masing-masing guru, maupun ulangan semester ataupun ujian kenaikan kelas, yang mana nantinya akan tersimpan secara otomatis dalam sebuah situs ataupun bank soal ujian sekolah. Setiap saat misalnya kita memerlukan, tinggal melihatnya saja, sehingga semuanya itu memudahkan baik itu panitia maupun guru mata pelajaran. Untuk panitia ini akan memudahkan pada saat pembagian soal ujian tersebut, misalnya ujiannya menggunakan Google Form. Panitia nantinya pada saat pas pelaksanaan ujian hari hanya tinggal duduk manis saja, tinggal mengawasi saja. Karena sebelum ujian dilaksanakan, pada hari hanya semua link-link soal ujian dalam bentuk misalnya Google Form itu sudah dimasukkan ke dalam situs ujian sekolah. Seperti yang terlihat seperti ini, saya contohkan pelaksanaan ujian penilaian akhir semester di SMP. Di sini ada 3 kelas, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Tinggal kita buat soal kelas 7, isinya seluruh mata ujian atau pelajaran yang ada. Jadi itu kelebihannya untuk panitia, bisa bekerja secara profesional, dan guru mata pelajaran tidak harus membagikan atau mendadak membagikannya pada saat hari hanya melalui grup WhatsApp mata pelajaran masing-masing guru. Dan kelebihan untuk siswanya adalah dia tidak harus mencari-cari linknya di grup mata pelajarannya atau grup WA-nya. Dia hanya satu pintu, yaitu masuk saja ke situs ujian sekolahnya, ya, yang kita buat. Misalnya ini melalui Google Site. Link inilah yang akan setiap kali ujian digunakan oleh seluruh siswa, baik itu tingkat kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Setiap kali dia akan ujian sesuai harinya, memudahkan dia untuk memilih kelas, ya, terus mata pelajarannya apa pada hari tersebut. Tinggal diklik, ini ada linknya. Jadi tinggal diklik, semuanya ngelink dengan soalnya. Jadi memudahkan pengawas juga nantinya, ya, kalau dilaksanakan secara tatap muka tetapi menggunakan Google Form. Oke. Tetapi permasalahannya, jika sebelum hari pelaksanaan ujiannya linknya ini kita masukkan ke situs ujian sekolah, maka mungkin bisa saja atau kadang-kadang ataupun ada siswa yang iseng mengklik linknya mata pelajaran atau mata ujian sebelum waktunya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kita perlu melakukan setting, ya, soal di setiap guru mata pelajarannya. Setting soal ini bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran tersebut, pembuat soal, ataupun dilakukan oleh tim panitia ujian sekolah. Kalau dilakukan oleh tim panitia ujian sekolah, berarti setiap guru yang membuat soal harus membagikan atau men-share soalnya atau filenya ke
email panitia, ataupun kalau memudahkan tinggal dibuat di drive bersama, maka semua panitia ataupun siapapun anggotanya bisa melakukan dan melihat untuk pengeditan lebih lanjutnya. Jadi seperti ini, kita misalnya mau memasukkan linknya, tinggal kita masukkan seluruh link-linknya. Jadi nanti sebelum ujian dilaksanakan semuanya sudah siap. Pas pelaksanaan, panitia tidak dadak atau mendadak membagikan link soalnya. Caranya untuk men-setting soalnya ada beberapa cara. Baik, saya perlihatkan cara pertama, yaitu di soalnya untuk mengantisipasi siswa mengerjakan sebelum waktunya, bisa kita buatkan pertama di soalnya itu, katakanlah saya misalnya membuat soalnya atau mengedit soalnya ya sebagai guru mata pelajaran, maka di settingan jawaban jangan dulu dicentang menerima jawaban. Kalau ini dicentang menerima jawaban, nah ini soal Google Form siap ataupun bisa dibuka oleh peserta ujian. Jadi kalau belum pelaksanaan, jangan dulu kita buka, kita nonaktifkan tidak menerima jawaban. Jadi ini cara pertama ya. Untuk nonaktifkan tidak menerima jawaban ini bisa dilakukan secara manual ataupun otomatis. Untuk manual ya tinggal pas pelaksanaan hari-harinya ujian, tinggal diklik manual aja oleh gurunya atau panitia. Biar otomatis, nah itu harus menggunakan kode script ya. Untuk tutorialnya sudah pernah saya berikan, silakan cari tutorialnya untuk tidak menerima jawaban untuk soal Google Form secara otomatis, ataupun bisa menggunakannya add-on ya, seperti autoproctor ataupun form limiter ataupun yang lainnya. Jadi dijadwalkan soalnya itu ya, diberikan kapan akan dibuka atau dimulai. Itu yang pertama. Misalnya saya contohkan, saya kirim linknya ya. Ini saya salin. Misalnya saya masukkan di sini, saya masukkan dulu untuk katakanlah kelas 8 ya. Di sini pelajaran ini saya masukkan linknya, saya tempel, terapkan. Ini sudah ada ya. Oke, berikutnya selain kita memasukkan men-setting tidak menerima jawaban ini ya, atau belum menerima jawaban ini, kalau belum pelaksanaannya bisa kita tambahkan token ya di soalnya. Ini soal yang berikutnya, misalnya saya tambahkan token. Nah, tokennya atau passwordnya ini baru akan kita beritahu ke siswa atau dirilis ke siswa. Kita kasihkan ke siswa tokennya pada saat ujian hari hanya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita beri token saja. Nanti tokennya diberikan dirilis pada saat hari H pelaksanaan ujiannya. Jadi ada dua cara seperti itu ya. Cara pertama tadi ya, kita jangan dulu tidak menerima jawaban. Bisa kita tambahkan misalnya soal belum dibuka, misalnya keterangannya ya, untuk responden. Jadi nanti kalau dibuka akan muncul keterangan soal belum dibuka.
Ya seperti itu. Yang ini menggunakan tokennya mungkin misalnya keterangannya token dirilis pada saat pelaksanaan ujian ya. Jadi ada dua cara seperti itu. Ini juga akan saya tambahkan untuk soal berikutnya linknya ke situs ujiannya ya. Oke. Oke, saya masukkan ini tadi kelas 8, sekarang kelas 9 misalnya. Di mata pelajaran yang sama, misalnya saya masukkan linknya. Ya. Oke, kita terapkan. Nah, katakanlah pelaksanaan ujian seni budaya ini belum waktunya, ya. Tetapi linknya sudah siap, sudah dimasukkan, sudah ada di situs ujian Google Site ataupun sekolah. Nah, ini kita publikasikan, terus nah ini sudah terpublikasi ya. Oke, sekarang tinggal kita ambil linknya. Nah, linknya ini kita bagikan ya, kita salin ke siswa melalui grup WhatsApp masing-masing di sana, ataupun dituliskan di papan tulis jika dilakukan di sekolah. Oke, bila perlu linknya ini kita pendekkan dengan misalnya bit ataupun yang lain ya. Oke, di sini misalnya saya masukkan, saya buka di akun lain ya, terus berperan sebagai peserta ujian atau siswa. Ini sudah masuk, tinggal kita tempel ya. Ini masuk ya, ini kelas 9. Tadi saya contohkan kelas 8 mata pelajaran seni budaya misalnya. Kita klik ya, siswa akan klik. Ini belum pelaksanaan hari H ujiannya ya, belum jadwalnya. Misalnya, nah di sini soal belum dibuka, jadi siswa belum bisa membuka soalnya walaupun sudah ada di situs ujiannya. Sama berikutnya kelas 9 dengan siswa yang berbeda misalnya, ya tidak bisa mengklik juga ya. Kalau dia klik, ini menggunakan token ya. Oh, ini belum dibuka, kita lihat di sini ininya menggunakan ininya, ini jawaban. Ya. Oke, saya ulangi linknya, saya masukkan, salin, misalnya yang ini kita hapus dulu, terus kita tambahin linknya, kita tempel, terapkan, terus kita publikasikan. Oke, kita lihat yang ini tadi kita tutup dulu yang kelas 9 seni budaya, kita buka. Oh, ini settingan soalnya coba dalam
Kita lihat. Oh, ininya. Nah, ini dibatasi penggunanya untuk akun belajar ya. Oke, itu. Oke, kita tutup lagi, kita buka ya. Nah, ini. Nah, ini dia walaupun bisa membuka soalnya, tetapi dia tidak bisa melanjutkan soal berikutnya karena diberi token atau passwordnya muncul keterangan token dirilis pada saat pelaksanaan ujian. Oke, jadi seperti itu teknisnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.